Hai semua, saya Muhammad Abid. Saya dari kelas 124 kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video berisi pendapat masyarakat Indonesia terhadap pajak di Indonesia. Penasaran dengan pendapat mereka? Let's check it out. Jika mendengar kata pajak, hal apa yang pertama kali kakak pikirkan? Menurut aku, kalau pajak itu sejumlah uang yang perlu dibayarkan ke negara gitu untuk diimplementasikan gitu. Kalau menurut kakak? Iya, kurang lebih sama ya. Kalau pajak itu tuh sejumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat terhadap pemerintah yang nantinya tuh akan dianggarkan untuk pembangunan dari suatu daerah tersebut. Kalau masyarakat biasanya yang pertama kalau mendengar pajak, berarti kan kita harus wajib pajak yang jelas untuk kebutuhan kita, untuk masyarakat juga. Bayar kita pajak dengan tepat, berarti kegunaannya buat kita juga, buat fasilitas umum kita. Ada jalannya, kan? Ada buat musola segala macam fasilitas umumnya bisa dibangun. Anggota kepolisian, menurut Bapak ini pajak itu apa ya, Pak? Pajak itu adalah kewajiban seseorang. Kalau untuk kepolisian mungkin dari kendaraan ya, kita kasih tahu kendaraan ya. Jadi yang namanya pajak itu adalah kewajiban seseorang yang memiliki kendaraan. Ya, jadi setiap tahunnya itu wajib membayar pajak, dan pajak tersebut ya disetorkan ke bagian Pemda, ke pajak di kantor Pemda Samsat. Menurut kakak, sosialisasi tentang pajak dari pemerintah itu udah cukup bagus belum ya, Pak? Oh, sosialisasi ya. Kalau jujur ya, Mbak ya, kalau jujur sih, kalau aku tuh suka kadang telat dapet info soal pajak karena kan aku kan kerjanya sudah bukan yang full time. Jadi lebih sering freelance project aja. Nah, kalau seperti itu kadang kita nggak dapet info kalau kita nggak buka situs atau nggak buka sosmed gitu. Kalau untuk standar baiknya mungkin belum, tapi kan udah lebih cukup sebenarnya, Mas. Sekarang lihatin pembangunan sekarang aja, pemerintah sekarang dengan pajak jalan tol jadi ya dah, sampai Jakarta Surabaya udah nyampe sono, kita menikmatinya, kita bisa mencoba ke sono. Luar biasa pemerintahan sekarang ya toh. Jangan yang jeleknya aja kita lihat, tapi pembangunannya yang kita bisa merasakan, masyarakat kecil sekalipun bisa merasakan itu. Ada hal untuk ekonomi lebih baik lagi ke depannya. Dengan membayar pajak, apakah kakak sudah puas dengan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah? Kalau untuk fasilitas, mungkin pemerintah sudah berupaya penuh ya untuk membangun dengan sebaik mungkin. Namun tentunya perlu ada perbaikan di beberapa aspek karena kita bisa melihat masih terjadi ya. Seperti yang sudah aku katakan tadi, masih terjadi permasalahan tidak membayar pajak atau apa. Itu tuh pasti karena ada penyebabnya, misal fasilitasnya tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan. Oleh karena itu, alangkah baiknya pemerintah lebih transparansi dan lebih terbuka kepada masyarakat tentang perpajakan ini. Dengan kakak membayar pajak, kakak sudah puas belum sih dengan fasilitas yang telah pemerintah berikan? Kalau fasilitas sih aku oke-oke aja ya. Maksudnya ya kita tinggal di sini sudah difasilitasi oleh pemerintah banyak hal. Menurut aku sih udah cukup puas sih. Untuk terutama kalau yang ngena banget di kita itu transportasi umum ya. Transportasi umum sama public space. Kalau menurut aku sih udah maju banget lah Indonesia gitu dibanding dulu kala ya. Menurut aku sih untuk fasilitas aku sih udah cukup oke aja sih tinggal di Indonesia. Mau apa lagi ya, paling kesehatan sih kalau aku ya. Kalau kesehatan tuh kan kita belum bisa 100% free kan kalau di sini kan. Mungkin kalau dibandingin luar negeri ada beberapa negara kan yang bisa 100% free gitu untuk kesehatan dan untuk pendidikannya juga. Kalau di kita kan sekolah negeri pun kita masih harus bayar karena mereka ternyata bukan full subsidi dari pemerintah kan, ada mandirinya juga, bukan 100% badan negara lah ibaratnya. Jadi kita masih tetap harus bayar
uang yang nominalnya untuk mahasiswa dulu, mahasiswa kere macam aku nih ya lumayan berat gitu. Jadi belum bisa 100% pendidikan itu secara menyeluruh. Malah aku kaget, temen aku dari Jerman, dia kuliah di Jerman, itu kata dia 100% gratis loh pendidikan tuh untuk kuliah. Mbak cukup biaya hidup aja gitu di sana, padahal dia tanpa beasiswa. Jadi kuliah aja di sana itu gratis. Kalau kita di sini kan belum bisa ya. Jadi untuk dua item itu, yang kesehatan sama pendidikan, itu menurut aku alokasi anggarannya dari pemerintah kurang deh. Menurut aku ya, kita kecil banget deh kalau untuk alokasi anggaran pendidikan sama kesehatan. Walaupun sekarang untuk kesehatan rumah sakit itu udah mulai memperbaiki fasilitasnya kan. Cuman ya menurut aku untuk bisa 100% kita mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis itu ya itu masih belum semuanya. Ya nggak apa-apa juga sih asalkan sosialisasinya bener kan, maksudnya yang mendapatkan fasilitas 100% gratis yang mana, yang seperti apa, tepat sasarannya gimana, nah itu mungkin kita bisa nerima ya. Tapi kalau sekarang kan kita lihat ya belum bisa memenuhi harapan secara sempurna lah dari kita. Ya itu kan perfectnya ya. Gitu. Jadi untuk dua item kesehatan sama pendidikan, kalau menurut aku kalau bisa ya tolong alokasi anggarannya dari pejabat negara bisa dialokasikan lebih berat ke situ gitu, ke kesehatan sama ke pendidikan. Kakak sebagai masyarakat Indonesia, menurut kakak stigma pajak yang berada di masyarakat itu seperti apa? Stigma jujur ya ini ya, itu kayak tidak alokasinya tidak tepat sasaran. Potret dari pejabat kita yang berwenang aja di pemerintahan itu potretnya tidak positif terus kan. Maksudnya ya ada ajalah berita negatif, terutama dalam hal pengalokasian keuangan. Ya contohnya aja yang sering dikeluarin kayak DPR beli gorden anggarannya 1M nih misalnya, kayak gitu kan. Itu kita yang bayar pajak loh. Kita yang bayar duit kita loh. Terus kendaraan dinas saja peruntukannya untuk siapa-siapa yang membutuhkan itu kan kayak, terus spesifikasinya juga kayak berlebihan banget gitu. Jadi kalau menurut awam ya yang hanya mengetahui di luar pemerintahan atau yang memegang itu aku ngerasanya stigmanya ya mungkin 50% ke bawah menurut aku kurang. Belum. Mengapa belum ya? Ya jalan-jalan masih itu kan, masih harus. Iya, masih bayar wajib. jalan-jalan masih kurang bagus. Terus kabel-kabel suka banyak yang yang nggak rapi, jalan macet kayak gitu. Oke. Pajak harus perlu bayar kan? Pajak bayar. Oke, jadi kita bayar pajak tuh, cuman fasilitas hak yang kita dapetin belum maksimal ya. Oke. Belum. Kalau ngomong puas, nggak ada orang puasnya. Manusia itu di dunia ini nggak ada yang puas. Seberapapun adanya, seberapapun besarnya, sehebat apapun orang, nggak bakal puas itu. Cuma kita bersyukur aja. Pemerintah sekarang udah peduli. Coba fasilitas sekolah sekarang udah bagus kan? Semuanya diperhatiin sama pemerintah. Jangan jelekin pemerintah. Dukung pemerintah lebih baik ke depannya. Ya. Ada pula nih beberapa pendapat dari orang yang bersangkutan langsung dalam pajak mengenai hal tersebut. Mari kita lihat. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, pajak itu apa dan apa tujuan dari adanya pajak? Pajak itu apa? Pajak itu definisinya adalah pajak itu adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara yang tanpa imbal prestasi langsung, jadi tanpa imbalan balik yang langsung kepada masyarakat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang yang dimanfaatkan untuk sepenuhnya kemakmuran bangsa dan negara. Seperti itu. Tujuannya pajak itu ada beberapa, tapi yang utamanya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk
pembangunan dan untuk membiayai negara seperti itu. Menanggapi nih dari kan masyarakat tuh punya stigma-stigma, ada yang buruk, ada yang baik mengenai pajak ini. Nah, menurut kakak ada nggak sih pesan dan kesan buat masyarakat ini mengenai stigma pajak yang udah beredar di Indonesia? Ya mungkin jadi untuk sekarang untuk masyarakat, mungkin untuk buat saya sendiri dan kita semua ya. Jadi kita jangan hanya menilai sesuatu hanya dari mengeneralisir ya salah satu pihak sehingga satu salah semuanya kena gitu, seperti itu ya. Jadi seperti yang kasus yang terjadi kemarin itu sebenarnya kan cuman dari pribadinya dan tidak bisa mengeneralisir semuanya seperti itu. Nah, itu sangat saya sayangkan ya, seperti itu. Ada banyak banget komentar negatif yang menyudutkan DJP, padahal sebenarnya DJP ini berpegang teguh terhadap menjaga integritas, sinergi, dan juga selalu menekankan kepada pegawainya untuk tidak head on, untuk menghindari tindakan berveri seperti itu. Itu kan kasus yang sekarang ini hanya melibatkan pribadinya ya, bukan dari dan tidak merugikan, misalnya tidak merugikan instansi, cuma mungkin sedikit berpengaruh karena pemberitaan media yang seperti ada yang putar balikan seperti itu. Nah, setelah menyaksikan video tentang penjelasan dari para ahli pajak mengenai stigma pajak di mata masyarakat Indonesia, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pajak tidak semuanya bersifat negatif. Ada pula hal positifnya, yaitu adanya pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh pajak. Jangan sampai pepatah karena nilas titik rusak susu sebelangga ini terjadi, karena adanya ketidakpercayaan dari masyarakat yang membayar pajak karena pajak yang sudah mereka bayarkan diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa yang kelompok 3 katakan. Kelompok 3, baik, bijak, bayar pajak.